Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali bisa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini dalam rangka kita menjalankan agenda-agenda kebaikan kita. Insyaallah sebentar lagi kita akan sampaikan kajian rutin kita tentang akidah tauhid. Insyaallah bab yang akan kita sampaikan adalah bab tentang qaulullah ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Seperti biasa, pengarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak memberikan tema, tapi langsung mengutip ayat, dan ini berarti sebagai temanya ayat yang berbunyi wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika kalian orang-orang beriman atau jika kalian beriman. Maka kalau boleh kita namai bab ini dengan bab at-tawakkul, bab tawakal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal dihadirkan di dalam pembahasan tauhid. Kaitan dan korelasinya adalah bahwa tawakal itu syarat sahnya iman dan tauhid. Tidak sah iman seseorang sebelum dia bertawakal mutlaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu satu, Allahus samad. Dia Allah itu satu-satunya tempat untuk bergantung, bertawakal, tempat untuk kita menyerahkan semua urusan kita kepadanya. Maka bertawakal bagian daripada tauhid, bahkan syarat sahnya tauhid. Orang yang memberikan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tawakal. Karena kewajiban kita dalam mentauhidkan Allah diantaranya adalah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ikrar yang kita baca setiap saat. Setiap kita sholat, ya, dalam sehari minimal kita baca 17 kali ayat tentang ikrar itu. Ikrarnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kita hanya minta tolong kepada Allah. Bagian daripada hanya minta tolong kepada Allah itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian tawakal itu dihadirkan di dalam pembahasan tauhid, karena dia bagian yang tidak bisa terpisahkan dari syarat sahnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa? Ulama mendefinisikan tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah wahdahu ma'al akhdhi bil asbab. Bergantungnya hati hanya kepada Allah disertai al-akhdhu bil asbab, disertai perbuatan melakukan sebab-sebab, atau bahasa singkatnya sering kita sebut dengan ikhtiar, usaha manusiawi. Jadi bergantungnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ikhtiar, sehingga tawakal itu disebut tawakal benar jika memenuhi dua unsur. Pertama, hati kita hanya terpaut kepada Allah, kita bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kaitkan semua urusan kepada Allah dengan meyakini bahwa tidak ada tempat yang kita boleh bergantung atau boleh bertawakal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disertai dengan melakukan ikhtiar. Kalau ada orang hanya bergantung kepada Allah dalam hatinya tapi tidak berikhtiar, bukan bertawakal yang benar. Atau ada orang melakukan usaha, mengambil sebab-sebab, berikhtiar,
melakukan upaya-upaya manusiawi untuk meraih apa yang dia inginkan, tapi tidak bergantung kepada Allah, maka juga tidak disebut tawakal. Tawakal itu rukunnya yang harus terpenuhi di dalamnya adalah dua hal: hati bergantung secara jujur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah melakukan sebab-sebab atau ikhtiar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Maka tawakal itu mencakup dua hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun seorang Rasul, ketika bertawakal beliau juga melakukan ikhtiar. Maka dalam satu riwayat dikatakan ketika Rasulullah SAW pergi ke perang Uhud, beliau itu memakai 2 lapis baju besi. Ya. Kalau tawakal itu sekedar bergantung kepada Allah, nggak usah pakai baju besi. Ya. Tawakal saja kepada Allah. Kalau memang selamat ya selamat. Kalau memang Allah belum mencabut nyawa ya tidak akan mencabut nyawa. Tawakal saja kepada Allah. Kalau Allah tidak menghendaki mati, tidak akan mati meskipun tidak pakai baju besi. Tapi ternyata Rasulullah pakai baju besi, bahkan 2 lapis. Itu untuk memenuhi syarat tawakal, bahwa tawakal itu bukan hanya bergantungnya hati, tapi juga harus ada ikhtiar manusiawi. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, kalau sekedar tawakal, maka Rasulullah akan berjalan menuju Madinah terang-terangan. Disampaikan langsung kepada orang-orang kafir Quraisy, aku mau hijrah nih. Siapa yang mau mencegahku silahkan. Tapi tidak melakukan itu. Nabi sembunyi-sembunyi ketika hijrah. Ya, berarti Nabi berupaya, berusaha agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi sampai harus menyewa guide yang menunjukkan jalan menuju Madinah. Kalau tawakal itu hanya bergantung saja, nggak perlu Nabi berusaha payah mencari guide, membayar guide, atau sembunyi-sembunyi ketika hijrah. Harus sembunyi di gua 3 hari 3 malam, harus mengelabui orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah mengambil arah yang berlawanan dengan arah ke Madinah. Padahal mau ke Madinah, tapi arah yang dituju berlawanan dengan Madinah untuk mengecoh orang-orang kafir. Kalau tawakal hanya bergantung hati, nggak perlu Rasulullah SAW melakukan upaya-upaya yang melelahkan itu. Ya. Cukup Rasulullah SAW minta aja kepada Allah buraq, sebagaimana Rasulullah dinaikkan buraq ketika Isra Mi'raj. Tapi hijrah banyak unsur-unsur, sisi-sisi upaya manusiawi Rasulullah SAW yang beliau sertakan di dalam upaya untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah juga pernah melindungi dirinya dari panas, dari dingin. Kalau dingin ya pakai baju yang tebal. Kalau panas maka Rasulullah berteduh. Gak tawakal saja. Aku jalan meskipun panas. Ya, nanti kalau aku celaka, ya itu berarti udah kehendak Allah. Ya, kalau Allah gak menghendaki celaka, tidak akan celaka. Udah jalan aja panas-panasan. Atau ketika dingin gak usah pakai baju. Ya, kalau memang Allah menghendaki aku kuat, ya pasti aku kuat. Kalau nggak kuat ya nggak akan kuat. Udah tawakal aja kepada Allah. Tidak seperti itu. Rasulullah SAW melindungi dirinya dari panas dan juga dari dingin. Ya. Itulah tawakal yang benar. Dan tawakal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah nisfuddin, ya, separuh daripada agama. Dan itu diambil dari ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi agama kita itu terdiri dari 2, iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu di dalamnya adalah tawakal. Berarti tawakal itu separuh daripada agama. Itu kesimpulan para ulama ketika membaca ayat ini. Dan ayat ini itu sampai dibahas, ya, jadi satu buku sendiri. Jadi ada kitab namanya Manazilus Sa'irin Baina Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Jadi membahas Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in sendiri jadi satu kitab. Ya. Dikarang oleh Abu Ismail Al-Harawi. Kemudian disarah lagi oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Jadi satu ayat dijadiin buku oleh Abu Ismail. Kemudian disarah lagi, ditambah lagi keterangan-keterangan menjadi berjilid-jilid oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Luar biasa.
Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja. Karena ayat ini itu adalah intisari dari seluruh ajaran Islam. Sehingga ketika orang melakukan separuh, melakukan iyyaka na'budu saja berarti melakukan separuh agama, atau iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in saja, maka dia melakukan juga separuh agama. Jadi itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi dan hubungan tawakal dengan tauhid sehingga dihadirkan oleh Allah Subhanahu oleh pengarang di dalam masalah tauhid. Kemudian manusia di dalam masalah, dalam akidah tawakal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan mu'attilul asbab, kelompok yang menafikan ikhtiar, menafikan peran ikhtiar manusiawi, bahwa segalanya itu adalah ketetapan dari Allah, paksaan dari Allah, manusia tidak punya intervensi atau tidak bisa mengintervensi sama sekali takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan manusia ciptaan Allah, pilihan manusia itu pilihan Allah, manusia tidak bisa memilih, kehendak juga kehendak Allah, manusia tidak bisa berkehendak, kekuasaan juga milik Allah, manusia tidak bisa memiliki kekuasaan. Jadi semuanya adalah disetir oleh Allah, manusia tidak bisa sama sekali berperan di dalam upaya untuk mencari manfaat atau menghindarkan madarat. Kelompok pertama ini menafikan ikhtiar, berarti orang ketika mau berusaha untuk mendapatkan apa yang maslahat untuk dirinya atau menghindarkan madarat dari dirinya, cukup tawakal dalam arti bergantung kepada Allah tanpa harus melakukan upaya-upaya manusiawi, tanpa harus melakukan ikhtiar. Ini kelompok pertama, atau disebut dengan kelompok al-jabariyah, yang meyakini bahwa segalanya itu adalah setiran dari Allah Subhanahu wa taala, paksaan dari Allah, manusia tidak punya peran. Sampai perbuatan kita itu semuanya adalah disetir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya peran. Maka tawakal dalam pandangan mereka itu cukup bergantung kepada Allah, nggak perlu ikhtiar, karena ikhtiar itu nggak akan mempengaruhi apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok ini tentu tidak sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok yang menafikan peran ikhtiar manusia ini bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dalam menghadapi orang-orang kafir, umat Islam diperintahkan untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan kekuatan. Itu artinya manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Melawan orang kafir tidak cukup hanya tawakal saja, bergantung saja kepada Allah dalam arti tidak melakukan ikhtiar. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan i'dad, persiapan. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 71 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wahai orang-orang beriman, waspadalah kalian. Orang-orang beriman diperintahkan untuk waspada, hati-hati, jangan sampai diserang oleh musuh secara tiba-tiba, jangan sampai terfitnah sebelum ada persiapan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk usaha, untuk ikhtiar. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika sudah didirikan sholat, selesai sholat, maka bertebarlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah. Ulama menafsirkan karunia Allah di sini adalah berdagang, berbisnis, berusaha, mencari materi, mencari harta, mencari penghidupan.
Allah memerintahkan manusia untuk berusaha, berikhtiar. Berarti tidak boleh manusia itu hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Maka ayat ini membantah pemikiran atau pandangan orang-orang yang menafikan peran ikhtiar manusia, peran usaha manusia. Juga ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik bekal itu adalah takwa. Ini dalam konteks ibadah haji, ya. Orang-orang ketika haji diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbekal. Jadi nggak boleh tangan kosong. Ya, nggak boleh kemudian aku kan pergi ke Mekah untuk memenuhi panggilan Allah, ke rumah Allah. Masa sih mau ke rumah Allah, Allah tidak ngasih makan? Nggak usah bawa uang, nggak usah bawa makanan. Ke rumah Allah pasti Allah ngasih makan. Tapi Allah mengatakan wa tazawwadu, berbekalah kalian. Maka nggak wajib orang haji jika nggak punya bekal, karena orang haji butuh makan, butuh minum. Nggak cukup hanya bergantung kepada Allah, merasa sedang berada di rumah Allah, lalu Allah pasti akan menjamu, pasti akan ngasih makan. Nggak begitu. Dulu ada orang-orang Yaman di zaman Umar pergi ke Mekah untuk ibadah haji, tangan kosong, nggak bawa bekal, nggak bawa modal, nggak bawa uang. Lalu ditanya oleh Umar, kok kalian nggak bawa bekal? Nahnu mutawakkilun, kami bertawakal kepada Allah. Lalu kata Umar, lastum mutawakkilin walakinnakum mutawakkilun. Kalian tidak bertawakal kepada Allah, tapi kalian itu bergantung kepada Allah dengan cara yang tidak benar. Itu disebut dengan mutawakkilun, bukan mutawakkilun. Jadi beda antara mutawakkilun dengan mutawakkilun. Jadi Umar bin Khattab tetap memerintahkan orang-orang Yaman itu ketika haji sebagai bekal, nggak boleh tangan kosong, meskipun mereka menuju ke rumah Allah. Tidak serta-merta lalu Allah akan memberikan makanan. Manusia harus berusaha. Juga tentu nggak boleh meminta-minta, ya. Karena minta-minta itu perbuatan yang tidak baik, kecuali karena terpaksa. Dan haji tidak wajib bagi orang yang tidak punya bekal. Juga di dalam sunnah, dalam hadis banyak hadis-hadis yang membantah pandangan orang-orang yang menafikan peran ikhtiar, peran usaha manusia. Contoh misalkan, satu ketika dalam satu hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, seseorang berkata kepada Nabi, orang ini bawa unta lalu turun mau menemui Nabi, ya. Untanya diikat dulu atau dibiarin saja dan bertawakal kepada Allah. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aqiluha wa tawakal, aku ikat dulu untaku lalu aku bertawakal, atau utlikuha wa tawakal, atau aku biarin tidak aku ikat dan aku bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, iqilha wa tawakal, ikat dulu baru kamu tawakal. Jadi usaha dulu biar tidak hilang untanya, nggak lari untanya, nggak pergi untanya, nggak kabur untanya dengan diikat. Setelah itu tawakal, bukan unta dibiarin nggak diikat lalu tawakal kepada Allah, nggak ada upaya, nggak ada usaha. Nah itu bukan tawakal, kata Rasulullah. Sama kita punya mobil, punya motor, ya, kita masukin garasi, apa cukup ditaruh di lapangan atau di rumah atau di depan rumah, di pinggir jalan, ya, di lingkungan yang tidak aman, banyak maling misalkan. Maka tawakal yang benar masukin garasi. Setelah itu tawakal kepada Allah, bukan ditaruh di luar rumah di saat banyak maling, lalu berkata, aku tawakal kepada Allah, kalau hilang ya hilang. Meskipun aku taruh rumah, kalau Allah mentakdirkan hilang ya hilang. Taruh luar aja, kalau Allah tidak mentakdirkan hilang ya akan hilang. Nggak begitu. Tawakal itu upaya dulu, berupaya dulu, usaha dulu, baru bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, iqilha wa tawakal, ikat dulu untamu baru kamu tawakal. Itu tawakal yang benar.
Rasulullah juga pernah mengatakan, "Aghlib babaka wadhkur ismallah fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan." Kalau ingin aman, maka rumahmu tutup dulu pintunya. Jangan dibuka ngablak lalu bertawakal kepada Allah. Ya, tidak cukup. Harus nutup pintu dulu lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha berikhtiar itu adalah sunnah para nabi, ya. Bukan hanya Nabi Muhammad yang saya contohkan tadi dengan memakai baju besi berdua lapis dan sebagainya, tapi nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Mereka juga berikhtiar. Jadi syariat tawakal itu juga ada dari sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Mereka ketika bertawakal berusaha juga. Nabi Nuh misalkan biar terhindar dari banjir, apakah cukup tawakal kepada Allah nggak usah membuat perahu? Nabi Nuh buat perahu apa tidak, Pak? Buat perahu biar tidak tenggelam. Baru tawakal kepada Allah. Ya. Nabi Lot juga demikian. Ketika Allah akan membinasakan penduduk Sodom, di mana di situ ada Nabi Lot juga. Jadi penduduk Sodom karena suka berperilaku menyukai sesama jenis, ya, mensodomi sesama jenis, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Lut melalui malaikat bahwa Allah akan membalikkan negeri itu. Diangkat lalu dijatuhkan dengan terbalik negeri itu. Maka Nabi Lut saat itu dalam cerita lari apa tetap di negeri itu dan tawakal kepada Allah. Lari. Nabi Lut lari di akhir malam karena dibaliknya negeri Sodom itu di waktu subuh. Jadi sebelum subuh Nabi Lut itu harus sudah keluar. Kalau tidak maka akan terkena juga. Jadi Nabi Lut lari juga. Nabi aja ikhtiar berusaha untuk menghindari musibah. Apalagi yang bukan Nabi. Jadi syariat tawakal menggabungkan antara bergantungnya hati kepada Allah dan berusaha itu juga difahami dan dipraktekkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan itu adalah tawakal yang benar. Bukan hanya bergantung hati, tapi juga berikhtiar dan berusaha. Juga para sahabat Nabi, para salafun saleh itu juga berusaha. Selain tawakal, selain bergantung kepada Allah, berusaha juga. Ya, mereka juga cari duit, meskipun khalifah. Abu Bakar cari duit, Umar juga cari duit, meskipun mereka khalifah terbaik. Jadi mereka juga harus berusaha juga, ya, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua dalam masalah tawakal, al-mu'tamiduna 'alal asbab duna musabbibiha, berlawanan dengan kelompok pertama. Kelompok pertama menafikan peran ikhtiar manusia. Tawakal itu pokoknya cuma hanya bergantung kepada Allah saja, nggak usah usaha. Usaha nggak akan bermanfaat, usaha nggak bisa mempengaruhi hasil. Kelompok kedua sebaliknya. Kelompok kedua ini bergantung penuh dengan sebab, dengan ikhtiar, dan melalaikan siapa? Allah. Jadi bagi mereka berhasil apa tidak usaha itu tergantung upaya manusianya. Gak ada hubungan dengan Allah, gak ada peran Allah. Semua murni peran manusia. Gak ada intervensi dari Allah, gak ada kehendak Allah, gak ada kekuasaan Allah di situ. Nah ini kelompok kedua, ini juga salah. Jadi berlebihan bergantung dengan sebab, berlebihan bergantung dengan ikhtiar. Misalkan ketika sakit kepala, bergantung penuh dengan Panadol, sampai bilang kalau nggak Panadol aku tetap sakit kepala. Nah ini salah, ini salah. Kenapa? Karena menafikan peran Allah. Dia benar-benar hanya bergantung kepada sebab, bergantung kepada ikhtiar manusia. Atau ketika sakit kemudian sembuh, ketika sakit bergantung total kepada dokternya, sama sekali lupa kepada Allah yang menyembuhkan. Dan ketika sembuh dia bilang
kalau bukan karena Pak Dokter ini aku sudah mati mungkin. Ini juga salah, terlalu bergantung dengan sebab. Padahal sebab itu jamaah dirahmati Allah tidak mempengaruhi hasil secara langsung. Dia hanya sebab. Adanya sebab belum tentu ada hasil. Karena semuanya adalah tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka salah orang hanya bergantung kepada sebab, bergantung kepada ikhtiar. Manusia terkadang berikhtiar maksimal, berusaha maksimal, bekerja maksimal, gak dapat apa-apa. Itu membuktikan bahwa ikhtiar manusia sebab itu tidak menentukan hasil, yang menentukan hasil Allah. Terkadang ada orang santai, gak maksimal, hasil banyak. Itu artinya apa? Lagi-lagi sebab ikhtiar bukan yang menentukan hasil, tapi Allah yang menentukan. Ada sebab belum tentu ada hasil. Ada mendung belum tentu hujan kalau Allah tidak menghendaki hujan. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW pernah mengajari para sahabat cara tawakal dan membersihkan akidah yang salah tentang sebab. Sebagian orang sangat bergantung kepada sebab, kepada ikhtiar. Pokoknya keberhasilan itu bergantung kepada sebab, bergantung murni dengan ikhtiar, dengan usaha. Melalaikan Allah. Allah tidak ada peran. Maka Rasul mencontohkan, Rasul makan satu nampan dengan orang yang berpenyakit kusta. Di tangannya ada penyakit kusta. Diajar Rasul dipegang tangannya dan makan bareng satu nampan. Lalu Rasulullah tidak tertular kustanya. Padahal itu penyakit yang sangat menular. Tidak tertular Rasulullah untuk mengajarkan kepada sahabat bahwa ada sebab tadi bercampur tadi memegang orang yang berpenyakit kusta tadi itu sebab penyakit, sebab penularan. Tapi ternyata Rasul tidak tertular karena Allah tidak menghendaki. Itu menguatkan akidah bahwa sebab itu hanya sebab saja. Dia tidak menentukan hasil, tidak menentukan penularan penyakit. Dia hanya sebab. Meskipun kita pegang tangan orang berpenyakit kusta, kalau Allah tidak menghendaki kita tertular, nggak akan tertular. Kelompok yang ketiga, dan ini kelompok yang benar, yaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengambil sikap pertengahan. Kelompok pertama tadi ekstrim, terlalu bergantung kepada Allah dan menafikan peran manusia. Kelompok kedua terlalu bergantung kepada peran manusiawi dan melalaikan Allah. Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan keduanya, bergantung kepada Allah tapi juga melakukan peran dan ikhtiar. Bahwa Allah lah yang menentukan segalanya, tapi segalanya juga harus dilengkapi dengan usaha manusiawi atau ikhtiar itu. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Namanya penyakit tidak ada yang menular. Itu menguatkan akidah bahwa segalanya itu adalah peran Allah. Gak ada penyakit itu pemundar mandir dengan sendirinya atau pindah-pindah dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernah juga mengatakan firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta seperti kamu lari dari kejaran singa. Berarti di sini Rasulullah mengajarkan akidah berusaha. Kita harus berusaha menghindari penyakit. Kalau ada orang berpenyakit kusta, larilah kamu darinya, seperti kamu lari dari kejaran singa. Tapi satu sisi Rasul mengatakan tidak ada penularan penyakit itu. Seolah Rasulullah mengatakan kepada manusia bahwa kalau ataupun kita mendekati orang yang berpenyakit kusta, kita tidak akan tertular karena tidak ada penularan penyakit itu. Jadi Rasulullah mengatakan dua hal yang seolah-olah saling bertentangan. Tapi itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa tawakal yang benar itu disertai
dengan bergantung kepada Allah, tapi juga melakukan usaha manusia. Bergantung kepada Allah itu tercermin dalam kata-kata Nabi, tidak ada namanya penyakit itu menular dengan sendirinya. Tapi juga harus melakukan ikhtiar usaha manusiawi, itu tercermin dalam kata-kata Nabi, larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta, sebagai upaya manusiawi untuk menghindari penyakit. Maka dua hadis ini diamalkan bareng oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tapi masing-masing dalam konteks yang berbeda, untuk mengkorelasikan dan menggabungkan dua hal ini. Jadi pendapat yang benar dalam masalah tawakal adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dan pendapat kita semuanya yang kita ikuti sebagai orang-orang yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa tawakal itu bergantung kepada Allah, tapi juga harus disertai dengan melakukan usaha manusia. Kemudian jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk bertawakal? Selain karena itu syarat sah iman dan tauhid, juga ada banyak manfaat. Yang pertama adalah as-sakinatu wa tumanina. Orang yang bertawakal kepada Allah akan diberikan ketenangan, ketentraman, tidak takut, tidak gusar, tidak gelisah. Itu orang bertawakal kepada Allah. Kalau menyerahkan semuanya kepada Allah, diserahkan kepada Allah, yang penting sudah berusaha maksimal, tenang hidupnya. Nah, ini seperti Nabi Musa, sudah berusaha lari, ternyata mentok di pinggir laut, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya begitu besar mau menerkam. Sementara kalau mau lanjut jalan apa? Tenggelam lautan. Itu pasukannya banyak yang gusar, banyak yang putus asa, merasa gak ada harapan nih, binasa ini kita. Tapi Musa tidak tenang dia, karena tawakal kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah. Yang penting sudah berusaha maksimal lari. Itu yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Tinggal bergantung kepada Allah. Kalau sudah bergantung kepada Allah dan usaha, Allah akan menurunkan pertolongan dan kekuatan yang di luar batas kemampuan manusia. Maka benar dikasih kekuatan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh manusia. Yaitu apa? Mukjizat, tongkatnya diminta untuk dipukulkan ke lautan sehingga laut itu membelah jadi dua. Masing-masing itu seperti gunung. Di kanan kiri seperti gunung pada laut. Tengahnya bolong, maka Musa jalan dengan pengikutnya, selamat akhirnya. Dan rahasianya itu adalah karena ketenangan Nabi Musa dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersembunyi di gua saat dikejar oleh orang kafir Quraisy mau dibunuh Nabi Muhammad. Kan itu sembunyi di gua saat mau hijrah. Itu sebenarnya orang-orang kafir sudah melihat ke arah gua. Maka Abu Bakar sedih Abu Bakar, nangis karena takut orang-orang kafir akan menemukan nabinya. Tapi Nabi tenang karena Nabi bertawakal kepada Allah dalam kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih wahai Abu Bakar, Allah itu bersama kita. Itu yang membuat Nabi tenang. Dan akhirnya orang-orang kafir tidak bisa menemukan Nabi Muhammad SAW. Maka orang kalau tawakal itu akan menjadi kuat dan tenang. Seperti itu pula Hajar dan putranya Ismail bayi. Itu kan ditaruh oleh Nabi Ibrahim di lembah Mekah. Lembah Mekah yang menjadi area Masjidil Haram itu kering, cadas, bebatuan, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada buah, nggak ada pohon. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan anak kecilnya di tempat itu, lalu ditinggal. Awalnya Hajar sedikit gusar, lalu meyakinkan dirinya dengan bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhan? Ya, ini perintah Tuhan, perintah Allah. Idan lan yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kita. Ya udah, tinggalkan kami. Tenang dia. Orang kalau tawakal tenang, nggak akan gusar, nggak akan sedih, nggak akan gelisah, nggak akan takut.
ditinggal berduaan dengan Ismail di lembah yang kering, gak ada makanan, gak ada tumbuhan itu. Karena merasa bahwa itu perintah Allah, dia tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah bantu dengan ditemukannya air Zam-Zam dan seterusnya. Ya. Kemudian lembah itu dibangun Masjidil Haram, ada Masjidil Haramnya. Maka di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim mengatakan, aku tempatkan anak istriku di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, di sisi Masjidil Haram. Tujuannya agar anakku bisa belajar sholat. Orang kalau bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi semua kebutuhannya. Dan jauh itu lebih kuat daripada orang yang tidak bertawakal. Karena ketika orang bertawakal kepada Allah, dia mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan dari Allah adalah kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Maka orang-orang yang kepepet itu disunahkan untuk bertawakal dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika sudah nggak ada daya upaya yang bisa dilakukan kecuali bergantung kepada Allah, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu artinya adalah cukuplah Allah bagiku, dan Allah adalah sebaik-baik wakil yang akan mengurusi semua urusan. Dan itu yang dilakukan oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke bara api, Nabi Ibrahim itu kan dihukum oleh kaumnya dengan mau dibakar gara-gara Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Maka dibuatlah bara api segede kampung, gedenya seperti sekampung bara api itu. Kalau ada sekampung dibakar dengan kayu bakar yang banyak menganga, itu rasa panasnya itu sudah terasa dari sekian ratus meter. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke bara api itu, dilemparkan pakai apa? Pakai ketapel dari jauh. Biar orang-orang musyrik yang melempar Nabi Ibrahim tidak kepanasan, tidak kesabapan istilahnya kalau orang Jawa bilang. Tidak terkena hawa panasnya dari kejauhan, diketapel. Maka diketapelkan Ibrahim itu, dan tenang Nabi Ibrahim karena tawakal kepada Allah. Tidak gusar, tidak sedih, tidak takut ketika diketapelkan, dilempar ke bara api itu. Karena dia tawakal kepada Allah, maka Allah berikan kekuatan yang di luar batas kemampuan manusia. Yaitu apa? Api menjadi dingin. Allah rubah sifat api yang dingin, yang panas itu menjadi dingin. Sama seperti Allah merubah sifat laut untuk Nabi Musa. Laut yang cair ternyata jadi seperti kaku, seperti gunung-gunung yang mempersilahkan Nabi Musa untuk berjalan di tengah itu. Manfaat yang lain adalah manfaat bertawakal kepada Allah adalah akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak cerita para sahabat Rasul ketika berjuang tawakal kepada Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal juga akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ridho kita juga atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita tawakal kepada Allah, diberikan musibah, kesulitan, keterbatasan, kita serahkan kepada Allah. Semua kondisi yang kita alami itu membuat kita lebih ridho. Allah ridho, kita pun jadi ridho dengan kondisi apapun kondisi yang kita alami. Karena orang bertawakal itu juga punya keyakinan bahwa apa yang kita tidak sukai, apa yang kita benci, kalau kita tawakal kepada Allah, maka bisa jadi yang kita benci itu ternyata sesuatu yang baik, atau ada sesuatu yang kelihatan bagi kita baik, ya, ternyata tidak bisa kita dapatkan. Bisa jadi yang baik menurut kita ini ternyata buruk bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka yang baik itu dihindarkan dari kita. Orang bertawakal akan tenang. Ya. Ketika punya cita-cita ternyata nggak kesampaian, orang bertawakal akan meyakini mungkin kalau aku kesampaian pada cita-cita itu, justru cita-cita itu akan membawa madarat bagi diriku. Karena aku bertawakal kepada Allah dan Allah menghindarkan aku dari madarat itu. Nah, seperti itu. Orang yang bertawakal juga akan optimis, ya. Optimis bahwa Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan ulama ketika menafsirkan dua ayat ini, itu kan diulang. Inna ma'al usri yusra.
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ulama menafsirkan ayat ini kemudian menyimpulkan kesulitan yang disebut di sini adalah kesulitan yang sama di dalam dua ayat itu. Adapun kemudahan yang disebut dalam dua ayat itu adalah kemudahan yang berbeda. Berarti satu kesulitan membawa berapa? Dua kemudahan. Nah, orang bertawakal didasarkan juga atas ilmu, keyakinan ilmu bahwa kalau ada kesulitan itu artinya Allah akan mendatangkan dua kemudahan. Dengan begitu dia ridho, dengan begitu dia optimis bahwa dia akan mendapatkan solusi atas masalah yang dia hadapi. Itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa manfaat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kuat tauhidnya, kuat tawakalnya, dan ketika kuat tawakalnya, maka mereka akan menjadi manusia yang kuat, yang selalu ridho, tenang, tidak gelisah, tidak gusar, optimis, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini materi tawakal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Masih ada 4 atau 5 menit sebelum maghrib. Silakan kalau mau bertanya. Menyikapi dua hadis yang berbeda itu, gimana sih tadi yang di satu sisi Rasulullah sampai megang orang yang sakit, tapi satu sisi menyuruh kita untuk lari dari orang yang penyakit menular. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang berpenyakit menular seperti kamu lari dari kejaran singa. Tapi satu sisi pernah Rasulullah megang tangan orang berpenyakit kusta dan diajak makan bareng satu nampan. Ya. Apakah Rasulullah SAW melanggar perintahnya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang berpenyakit kusta? Rasulullah sengaja makan satu nampan dengan orang yang berpenyakit kusta untuk mengajarkan kepada para sahabat dan umatnya akidah yang benar tentang penyakit. Jadi Rasulullah mengatakan larilah dari orang berpenyakit menular, bukan berarti penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, tidak bisa menular dengan sendirinya. Dia tidak bisa menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ingin membuktikan itu dengan apa? Makan bersama orang yang berpenyakit kusta. Ini loh bukti bahwa penyakit itu nggak bisa nular sendiri. Aku nggak tertular ini karena Allah tidak menghendaki. Jadi seperti itu. Jadi konteksnya seperti itu sebenarnya. Mungkin kalau yang bertentangan itu adalah pertentangan antara tidak ada penyakit menular dan perintah menjauhi dari orang yang berpenyakit menular, itu menunjukkan ada penularan. Ya. Maka sikap yang benar dalam mensikapi hadis-hadis yang kelihatan bertentangan itu dibahas dalam ilmu hadis bab mukhtalaful hadis, mensikapi hadis-hadis yang saling bertentangan. Sikap pertama yang dilakukan adalah thariqatul jam'i, korelasi, mengkorelasikan. Jadi memakai dua masing-masing hadis tapi dengan pemahaman dan dengan mengamalkannya dalam konteks yang berbeda, atau memahami masing-masing hadis dalam konteks yang berbeda biar tidak saling bertentangan. Jadi benar tidak ada penularan penyakit, itu benar, tidak salah Rasulullah mengatakan seperti itu. Tapi maksudnya adalah penyakit tidak bisa menular sendiri tanpa izin Allah. Adapun ketika Rasul memerintahkan jangan
larilah kamu dari orang berpenyakit menular. Artinya jangan dekati orang yang berpenyakit menular. Itu maksudnya adalah biar ketika kamu berpenyakit yang sama, saat kamu mendekati dia dan berpenyakit yang sama, kamu tidak punya keyakinan bahwa penyakit bisa menular sendiri. Nah, itu diantara korelasi yang dilakukan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi hadis yang mengatakan tidak ada penyakit menular itu benar. Memang tidak ada penyakit menular, tapi maksudnya adalah tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Adapun perintah Nabi, jauhilah orang yang berpenyakit menular, itu tujuannya bukan untuk membuat keyakinan bahwa ada penyakit menular, bukan. Tapi tujuan Nabi mengatakan itu biar manusia, para sahabat kaum muslimin tidak punya keyakinan bahwa ada penyakit menular. Karena kalau tidak dilarang untuk mendekati orang yang berpenyakit menular, maka orang akan mendekati orang yang berpenyakit menular. Begitu mendekati, kebetulan Allah takdirkan dia berpenyakit yang sama, bukan karena penularan ya, tapi kebetulan memang Allah takdirkan dia berpenyakit yang sama, takutnya dia punya keyakinan, oh ini gara-gara tertular. Makanya Rasulullah melarang dia mendekati orang yang berpenyakit menular. Tapi seandainya dia lakukan, dia dekat kepada orang yang berpenyakit menular, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi penularan itu. Seperti Rasulullah makan dengan orang yang berpenyakit kusta, ternyata tidak tertular juga. Nah, itu korelasi yang dilakukan oleh Ibnu Hajar untuk mensikapi dua hadis yang kelihatan saling bertentangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan, Mbak? Ya. Ya. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan terjadi di muka bumi itu disebabkan oleh tangan manusia. Itu artinya musibah juga ada peran dari perbuatan manusia. Meskipun segalanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebabnya siapa? Manusia. Maka manusia kemudian mengevaluasi diri, sebab-sebab yang mereka lakukan boleh, tidak masalah. Karena memang apa yang terjadi itu juga karena sebab mereka, kesalahan mereka. Mungkin ada hal-hal yang selama ini salah yang mereka lakukan, kemudian terjadilah musibah itu kepada mereka. Tidak masalah, karena Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi terjadinya kerusakan, musibah di muka bumi itu juga karena perang manusia. Maka justru selayaknya manusia itu mengevaluasi perbuatan-perbuatannya. Atas perbuatan-perbuatan itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan musibah itu kepada mereka. Musibah bisa juga meskipun musibah juga bisa menimpa kepada orang yang tidak bersalah sebagai bentuk ujian, tapi juga bisa menimpa kepada orang yang melakukan kesalahan sebagai bentuk teguran. Bagi yang merasa ditegur, maka dalam mengevaluasi diri. Jadi itu tidak mengurangi tawakal. Tidak masalah. Bahkan harus muhasabah, memang harus mengevaluasi diri. Iya, harus bersabar. Dan ridho itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berubah, tidak akan berubah. La tabdila li kalimatillah. La yubaddalul qawlu ladayya. Jadi takdirku itu tidak akan pernah berubah.
Tapi ketika Allah mentakdirkan sesuatu, Allah juga mentakdirkan itu melalui sebab. Segala takdir itu ada sebabnya. Jadi Allah mentakdirkan sesuatu, mentakdirkan juga sebab-sebabnya. Dan sebab-sebabnya itulah diantaranya karena peran manusia itu. Ada lagi Pak? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.